Baik pemirsa, saat ini kami sudah bergabung juga bersama dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep sudah bergabung bersama kami? Ya, selamat pagi, Martin. Iya, pagi juga Kang. Terima kasih sudah bergabung. Kang, kita melihat persidangan saat ini masih tetap tinggi tensi di publik, tapi saya akan fokus kepada Putri Chandrawati yang akan mengikuti salah satunya duplik kali ini ya. Kang Asep, bagaimana jika pihak Putri tetap membantah kesimpulan jaksa mengenai perselingkuhan antara Putri dan Yosua? Ya, yang pertama saya pikir soal perselingkuhan nggak usah dibuktikan, kan jaksa sendiri mengatakan bahwa itu bumbu-bumbu. Yang saya Hmm. sesalkan juga kok kok di tuntutan ada bumbu, dikiranya bumbu masak gitu kan. Kalau bumbu masak ya silakan ya dicoba gitu. Kan sekali lagi sejak awal ya, bacalah 140, 42, 43 ya, kemudian 197 KUHP bahwa jaksa itu menghadirkan terdakwa itu dengan dakwaan. Dakwaannya apa di Putri ini? Pembunuhan atau pembunuhan berencana. Jadi mainnya di situ saja, unsur itu dibuktikan. Nah, sekarang kalau ada versinya, motifnya ya bahwa dia Hmm. telah dilakukan, versi jaksa perselingkuhan, versi lainnya adalah kekerasan seksual, bahkan perkosaan, pembantaian, pembantingan ya. Ya saya kira itu bukan di luar masalah gitu kan. Kalau memang itu ada, ya itu buktikan terlebih dahulu. Dalam bahasa hukum yang paling gampang katakanlah itu yang pokoknya, embel-embelnya pembunuhan. Tapi kan sekarang dibalik, ya ada pembunuhan, kemudian ada berkelit ya. Buat Hmm. itu ya karena sebelumnya di Putri Candrawati dilakukan pelecehan seksual, perkosaan, pembantingan. Kalau versi Sambo itu ada versi kejaksaan itu ada perselingkuhan. Nah, sekira dua hal tadi kata-kata yang dalam kategori kesusilaan sosial kesusilaan di KUHP Hmm. nggak ada. Ngapain main-main yang gituan gitu kan? Itu yang saya katakan, ngapain itu dibuktikan gitu kan? Itu tidak perlu karena dasarnya yang dibuktikan tadi 340 terbukti tidak, atau 338 terbukti atau tidak, hanya mainnya di situ. Kalau sekarang ya melancong ke sana kemari nanti ujungnya sampai Hmm. Korea. Oke, itu memang kita lihat pembuktian mengenai hal tersebut ya, saya katakan hal itu memang terus difokuskan begitu ya, dibandingkan peran Putri dalam perkara pembunuhan berencana. Kalau menurut Anda, sebenarnya dalam sidang yang sudah cukup lama tensinya ini sudah cukupkah untuk bisa membuktikan peran Putri dalam perkara ini? Ya, jadi yang pertama, jadi dakwa penyertaan. Nah, penyertaan dalam pembunuhan atau penyertaan dalam pembunuhan berencana. 338 ya dijuntokan, kemudian 340 dijuntokan pasal penyertaan. Penyertaan tadi sekali lagi ya tidak harus aktif ya. Misalkan kenapa pembunuhan terjadi sejak awal ya, ngomporin lah bahasa anak muda sekarang, mempersiapkan gitu kan. Nah, bagaimana peran dari mulai katakanlah dari Magelang ya, ada pembicaraan apa, ada perkataan apa, kemudian perjalanan, kemudian dari Saguling ya, menuju Duren 3 atau 46, TKP 46, pembicaraan apa, isolasi, cak faktanya apa, kemudian naik ke lantai 3, kemudian memerintahkan ada yang naik Elisir, ya, di situ ada senjata. Itu kan kemudian kan ini peran-peran ini diperankan tuntutan jaksa, betul sudah ada itu ya, dijelaskan oleh jaksa. Kemudian akhirnya adalah ya pembunuhan itu yang diperintah. Jadi di situ. Jadi jangan seolah-olah sekarang digambarkan kepada publik bahwa perencanaan pembunuhan seolah penyertaan itu harus aktif. Ya enggak. Malah aktor intelektual dalam bahasa sering saya katakan tidak harus berlumuran darah karena dia cukup dengan ininya, otaknya gitu kan. Penyerahan lain juga cukup memegang, cukup memperagakan lainnya, ini sudah cukup. Itulah kejadian ujungnya kan adanya sekali lagi pembunuhan yang sering dikatakan tuh yang salah sangat fatal, dialah eksekutor. Lah ya bukan eksekutor, dia yang disuruh melakukan. Kalau eksekutor melakukan putusan eksekusi, eksekutor itu jaksa. Kalau di perdata ya jurusita. Jadi kalau ada istilah eksekutor, pelaku utama, berarti dia tidak paham pasal penyertaan. Penyertaan itu istilahnya ya dader mide flehret oker, atau bahasa sederhananya yang disuruh, yang melakukan, aktor intelektual dan yang menganjurkan, atau pasal 56-nya membantu. Nah, sekarang dikacaukan di publik. Kita paham lah, Vin ya. Kalau namanya tuntutan, pledoi, replik, duplik itu berbalas pantun. Bahasa sederhananya Hmm. mengungkap pendapat ya, menukil dalil, cuman itu hanyalah ya istilahnya kata orang Bandung pasea gitu, hanya ya itulah namanya perang kata-kata yang memang tidak ada artinya. Saya katakan di sini ya sekali-kali, sekarang kan berkali-kali itu nggak dibaca sama hakim, cuma diperhatikan aja, perhatikannya nggak usah. Jadi kalau mereka sekarang entah tuntutan, entah pledoi, entah
replik, entah duplik isinya bahkan ratusan bahkan ribuan halaman. Coba nanti dengerin di putusan, itu nggak nyampe berapa halaman. Ya, mungkin 1-2 halaman hanya memperhatikan replik duplik. Yang pada intinya itu aja kok. Jadi yang ribuan halaman itu ya maaf ya umumnya itu seperti argo taksi. Jadi biar kelihatan pengacaranya ya siapapun loh ya biar kelihatan bahwa ya betul-betul membela JPU juga betul-betul menuntut. Itu aja. Jadi sekali lagi replik pledoi ya sekali lagi atas tuntutan duplik atas replik itu hanyalah hak sekali. Kalau nggak digunakan juga nggak apa-apa. Toh kalau digunakan tadi, kalau hanya perang pendapat, nukil dalil, tapi tidak ada alasan yuridis, jangan coba diperhatikan sama hakim. Jangan coba dipertimbangkan sama hakim. Hanya ditulis memperhatikan replik duplik itu aja. Jadi sia-sialah berapa halaman. Tapi nggak apa-apa lah, kan ini hanya terakhir lah. Setelah ini kita juga akan, masyarakat Indonesia akan berpindah channel gitu kan, berpindah tema gitu. Mudah-mudahan tanggal 12, 13, 14 kita akan berakhir. Kita akan melihat juga begitu ya. Kan muncul juga pada waktu istilah itu ada muncul dilema yuridis juga. Ini berkaca ya dari pledoi, terus kemudian replik, duplik, Ferdy Sambo, penasihat hukumnya juga. Dan jaksa ini sama-sama menuding pihak lawan yang memaparkan sesuatu tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Dan katanya tidak memiliki kekuatan yuridis. Tanggapan Anda, Kang? Ya, yang pertama terminologi dilema yuridis. Kalau itu dilakukan di dunia praktik ya, itu juga pertanyaan. Karena terminologi dilema itu kan masalah. Yuridis itu hukum, masalah hukum loh. Justru masalah hukum harus Anda selesaikan, saudara JPU, saudara penasihat hukum. Nanti balas tuh. Nggak ada dilema yuridis. Itu judul mata kuliah, persoalan hukum ya di S2. Nah persoalan hukum itu harus ada solusi ya. Tadi saya katakan dikonstatasi, dikonstruksi, di konstitusi. Jadi kalau mengatakan dilema yuridis di lain pihak dia mengatakan mengakui, di lain pihak ada JC, berarti nggak konsisten. Bahkan lebih parah lagi, maaf harus saya katakan, saya dengar sendiri ya tuh ya. Sangat saya sesalkan JPU mengutip pasal 51 ya dari Remeling ya, salah tokoh ahli pidana, salah gitu, sangat salah dan ini fatal ya, sangat fatal. Ayat 1 dan ayat 2 itu dua hal yang berbeda ya, sekali lagi itu nanti bisa diputarkan itu repliknya. Pasal 51 dan ayat 2 dua hal yang berbeda, perintah jabatan itu ya. Jadi sekali lagi, nah jangan-jangan saya kutipan pasal 12 juga berbeda. Itu yang saya kira, loh kok aneh ngutip pasal 51 itu juga ya, makanya mungkin karena mengutip salah dari Remeling ya, halamannya juga salah, pasalnya sangat juga kalau edisi lain ya, tapi pasalnya berbeda jelas itu kalau pasalnya sangat berbeda ya. Kalau itu dikutip salah kemudian berakhir ya, pasal katakan ya bahwa ini tidak ada landasan yuridis, itu kita salahkan, kan dia juga menjawab pasal 44, 48, 51 oleh penasihat hukum. Harusnya bermainnya gini, katakanlah kan jadi pada pembunuhan, cuman penasihat hukum kan versinya bahwa itu adalah penghapusan, ada juga dia dalam pendahuluannya ya pendapat 8 kemudian atau 51. Kan harusnya tinggal menjawab di 48 itu kami tidak sependapat dengan penasihat hukum bla bla bla. Kami tidak sependapat dengan 51 bla bla bla. Kan itu. Jangan mengatakan tidak ada landasan yuridis. Loh, pasalnya disebut kok. Maka saya perhatikan juga karena waktu pledoi saya hadir ya, dengarkan itu ada asas dikeluarkan. Harusnya bermain di situ, itu yang pertama. Kedua, jangan keluar kata dilema yuridis. Ya bukan dilema yuridis, perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum itu biasa. Tinggal menggunakan dalil pendapat siapa yang harus digunakan, tinggal dipertentangkan. Itu yang harusnya terjadi juga. Jadi ada edukasi bagi masyarakat. Ini kan kata-kata tadi kan spekulatif, imajinasi, halusinasi, manipulatif. Semua jadi istilah itu muncul begitu. Ini kayak anak-anak kecil lagi rebutan mainan gitu. Oke, berarti kok sedikit begitu ya sebelum saya bergerak ke topik berikutnya. Kalau tadi Kang Asep menyoroti mengenai pasal 51, berarti Kang Asep menyoroti pasal itu pada waktu dikutip itu salah kutip, kurang penjelasan, atau salah persepsi? Bukan salah persepsi, salah kutip, nanti dibuka ya. Gini, 51 itu ada ayat 1 dan ayat 2. Itu ya, supaya perjelas supaya nanti tidak salah nih. Karena kadang-kadang saya rekaman di Metro, banyak media-media lain mengutip, ngaku media lain, padahal medianya saya ngomong di Metro atau di TV 11 satu lagi. Ya, gini, perjelas ya. Jadi bisa dibuka ya. Kalau nggak sanggup membuka, saya kira minta ke jaksa PU-nya maupun ke penasihat hukumnya ya. Jadi pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 dia kutip pendapatnya Remeling salah ya. Jadi yang dimaksud oleh penasihat hukum itu 51 ayat 1 perintah jabatan. Satu dulu ya, ini kutipan. Kedua, 51 ayat 2 beda karena kewenangan. Itu dipahami. Kemudian lebih parah lagi kan oleh JPU-nya dikatakan ya, ini yang sangat parah ya.
Itu bentuk loyalitas, justru 51 itu loyalitas. Orang yang tunduk patuh terhadap perintah jabatan, dia tidak dapat dipidana. Jadi sangat bertentangan. Kan pernyataan coba kalimat terakhirnya. Jadi itu bentuk loyalitas lah. Ya justru karena 51 itu bicara ya loyalitas, kepatuhan, ketaatan ya orang yang diperintah. Jadi pernyataannya bertentangan sendiri dengan represi. Wah ini saya ngomong sebelum mereka duplik, tapi saya nggak tahu ya isinya duplik ya. Takutnya nanti saya bilang, tapi ya udah terserah lah kalau nanti penasihat hukum mengutip pendapat saya. Tapi itu perlu diperjelas. Itu yang sangat terjadi dari terminologi salah, fatal, sekali lagi mengutip juga salah, fatal. Jadi saya katakan loh, ya terminologinya tadi saya bilang eksekutor salah, tidak ada eksekutor, setelah eksekutor itu justru jaksa sendiri melaksanakan eksekusi. Kalau di pernyataan ya si Eliezer ini yang disuruh melakukan, dia melakukan dan bukan pelaku utama. Kalau penyertaan tidak ada pelaku utama. Pelaku utamanya adalah aktor atau penganjur ya. Nah, dia yang dilakukan bukan aktor, sekali lagi bukan pelaku utama. Ya, kalau melakukan betul, tapi tidak pakai utama karena ini bukan jaksa madya utama, bukan hakim madya utama atau lagi PSSI Prada Madiam utama, bukan ya. Sekali lagi perlu dipahami. Nah, itu yang perlu. Nah, kedua tadi yang saya katakan, saya ulangi lagi ya. Pasal 51 ayat 1 tuh ya dia ngutip dari Meling ayat 2. Padahal 51 ayat 1 dan ayat 2 dua hal yang berbeda. Dan penasihat hukum menggunakan 51 ayat 1. Ya itu perintah jabatan yang sering diulang-ulang kan mungkin ribuan kali. Saya juga sering mengatakan itu, tapi ternyata di repliknya menggunakan 51 ayat 2. Itu fatal sekali loh. Mengutip loh sekali lagi, mengutip pendapatnya udah benar ya, tapi dipindahin yang salah. Oke. Sebelum kita akan bergerak langsung kepada Eliezer, sedikit saja mungkin Kang Asep juga sudah mendengarkan penjelasan dari kuasa hukum dari Putri Candrawati tadi sebelumnya, Kang, dan kesempatan yang berbeda juga sebelum ini. Tadi sempat menyatakan juga bahwa optimis hakim akan bisa mempertimbangkan yang seadil-adilnya untuk Putri Candrawati, bahkan dikatakan kalau bisa karena tidak terbukti sebagai orang yang terlibat di sini, bahkan diharapkan bisa bebas dari tuntutan. Tanggapan, Kang Asep? Sampai gajah beranak singa pun, atau singa beranak macan pun, saya pikir tidak akan mungkin dibebaskan. Nih sering saya katakan, status saya hari ini menulis ya, bahwa ya sekali lagi, kalau keadilan diukurnya kuantitas, yang berujung adalah angka, bukan huruf yang akan keluar. Nah ketika angka-angka tuntutan, sekali lagi, kalau turun tuh mungkin, ya karena dikira mungkin pengadilan pasar modal atau harga saham bisa turun naik, tapi saya duga ya saya prediksi loh, mungkin prediksi saya salah. Sekarang kan para narasumber lagi jadi para ya saya lah nggak usah yang lembut yang lain sedang memprediksi semua ya, jadi betul. Semua ahli prediksi, ahli dukun, ahli ramal ya, ahli dunia segala macam sekarang ya. Kalau saya berani mengatakan sejak awal ya bahwa sekarang ini ya kalau bebas ya tidak mungkin, saya berani mengatakan bebas tidak mungkin. Kalau turun itu sangat mungkin ya. Kalau turunnya berapa? Ya kita lihat harga saham sekarang. Apakah perusahaannya lagi naik atau perusahaannya lagi menderita karena Covid atau karena resesi? Kita lihat. Yang terjadi pas itu. Ya kecuali itu saya berani mengatakan walaupun sekali lagi ya saya berharap ada yang tewas, ada yang bebas. Cuman kelihatannya Majelis Hakim Selatan ya sekali lagi Majelis Hakim Selatan kelihatannya ya hanya bermain di angka.